Dan seperti yang gua bilang, Barba ini bisa melengkapi itu. Kenapa? Karena gaya main yang dia miliki. Posisi center back, mungkin sinarnya nggak seterang pemain di lini serang yang sering cetak gol. Ketika sebuah tim bisa menang dengan skor 1-0, 2-0, dan seterusnya, di balik suksesnya para pemain depan yang berhasil ngejebol gawang, ada juga peran krusial di lini belakang yang sukses jaga pertahanan. Di BRI Super League musim ini, ada beberapa duet center back yang sejauh ini cukup tangguh. Mulai dari duet back Persija, yaitu Rizky Ridho dan Jordi Amat. Kemudian dari Borneo FC, ada Christoph dan Komang Teguh. Sampai Persib Bandung, dengan duet barunya, yaitu Patricio Matricardi dan Federico Barba. Nah, khusus untuk Persib Bandung, duet Matricardi dan Barba baru aja dimainkan di laga lawan Persebaya. Tapi, walaupun baru dimainkan, soliditasnya udah bisa langsung kelihatan. Dan walaupun di laga itu Matricardi yang jadi man of the match, tapi gue tertarik sama penampilan dari Federico Barba. Yang di laga itu, dia baru debut, langsung main full 90 menit, dan berhasil bikin lini belakang Persib jadi lebih solid dan lebih tenang. Yang hasilnya, clean sheet buat Maung Bandung. Bisa dibilang kalau Persib nemuin puzzle yang pas di lini belakang. Dengan CV mewah Barba yang udah malang melintang di Eropa, khususnya Serie A, itu emang jadi dasar buat dia bisa langsung tampil baik di lini pertahanan Persib Bandung. Dan gue yakin, kalian khususnya Bobotoh pasti ngerasa optimis kalau pertahanan Persib bakalan lebih baik dengan hadirnya Barba. Maka dari itu, gue di sini bakal bahas tuntas Federico Barba. Lebih tepatnya tentang gimana sih gaya main dari Federico Barba, seberapa besar impactnya buat permainan Persib, dan apakah Federico Barba bisa kita sebut sebagai salah satu back terbaik Persib. Kita bahas semuanya di sini. Gue bahas ini buat memvalidasi keyakinan kalian dan ngasih kalian referensi tentang seberapa besar ekspektasi yang harus dikasih buat Federico Barba. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Awalnya gue sempet gak nyangka kalau di akhir transfer window kemarin Persib malah datengin back baru lagi. Padahal back yang ada kan udah lumayan solid. Tapi emang dasarnya masterclass dan kejelian dari Boyan Hodak, yang dia bahkan udah terbukti selalu bikin pertahanan Persib jadi salah satu yang terbaik, yang buktinya di 2 musim terakhir juga mereka jadi salah satu tim yang kebobolan paling sedikit. Dan formula itu berusaha buat diterapkan lagi sama Boyan Hodak dengan mendatangkan Federico Barba. Nah, kalau Boyan Hodak cuma pengen pertahanan kuat, duet Matricardi dan Julio Cesar sebenarnya udah cukup banget. Tapi, Boyan Hodak pengen lebih dari itu. Dia bukan cuma pengen pertahanan yang kuat dan tangguh, tapi dia pengen pertahanan yang terlibat aktif dalam permainan, plus produktif juga buat sesekali diandalkan jadi pencetak gol. Dan seperti yang gua bilang, Barba ini bisa melengkapi itu. Kenapa? Karena gaya main yang dia miliki. Apa aja gaya main yang dimiliki sama Federico Barba? Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu positioning dan reading the game. Pengalaman emang gak bisa bohong. Itu dibuktiin sama Federico Barba. Di usia dia yang sekarang udah 32 tahun, dengan pengalamannya yang udah malang melintang di level tertinggi sepak bola Italia, apalagi Italia yang dikenal sebagai salah satu negara sepak bola dengan filosofi pertahanan terbaik di dunia. Dan itu dia terapkan di Persib Bandung. Walaupun dari segi kecepatan mungkin gak secepat pemain lain, apalagi di Super League. Kita tahu kalau di sini banyak penyerang atau winger yang mengandalkan kecepatan. Tapi karena positioning dan reading the game yang Barba miliki, ini selalu tepat dan akurat. Itu bikin pergerakan dia yang jadi lebih efektif. Dia nggak harus punya kecepatan, nggak harus duel secara langsung buat motong ruang atau motong serangan lawan. Tapi dia lebih milih buat tutup ruang passing dan ngambil jalur intercept yang bersih. Dan hal itu jelas lebih efektif buat dilakukan karena nggak harus ngabisin banyak tenaga dan risiko pelanggarannya pun bisa lebih kecil. Dan kemampuan ini ibarat mutiara, ibarat hidden gem, karena nggak semua center back di Super League punya kemampuan kayak gini.
Cuma mereka yang punya pengalaman tinggi, pemahaman tinggi, yang bisa nerapin gaya main seperti Federico Barba. Kemudian yang kedua, ball playing ability. Ini nih yang jadi keunggulan penting dari Barba, bahwa dia punya ketenangan yang tinggi ketika menguasai bola. Dia tenang mainin bola di kaki dan bisa terlibat secara aktif dalam permainan, khususnya ketika build up serangan. Dan salah satu kunci yang bikin dia bisa mainin peran itu dengan baik adalah karena dia yang main di posisi back tengah sebelah kiri dan punya kaki kiri yang lebih aktif. Itu emang memudahkan banget buat dia mainin bola di areanya. Makanya nggak jarang dia bisa lebih cepat ngalirin bola, bisa dengan lancar ngasih passing ke tengah atau bahkan ngasih umpan diagonal. Terus di posisi bertahan juga dia bisa lancar ngelakuin tackling. Karena emang atribut yang dia punya benar-benar mendukung banget. Dan ini jadi hal yang penting dalam permainan Persib Bandung. Bahwa dengan kemampuan ini, build up serangan, kemampuan menguasai area yang selama ini jadi masalah Persib, harusnya bisa terbantu buat diatasi. Dan yang ketiga adalah duel fisik dan duel udara. Dengan tinggi Barba yang sekitar 187 cm, itu jelas menunjang banget buat dia ngelakuin duel fisik, khususnya di udara. Karena faktanya, ada beberapa back yang secara postur dia cukup oke, tapi kemampuan duel udaranya kurang, yang bikin pemain itu jarang menang di duel udara. Karena duel udara bukan sekedar fisik, tapi tentang kemampuan dan timing yang tepat juga, supaya bisa menangin duel udara itu. Dan sejauh ini kita lihat Barba punya kemampuan duel udara yang baik. Dan ketika duel udaranya baik, maka ada dua keuntungan. Pertama, dia bisa nutup kebocoran pertahanan, bisa nutup crossing dari lawan khususnya ketika situasi bola mati. Dan yang kedua, dia bisa jadi ancaman tersendiri ketika Persib punya keuntungan dari situasi bola mati. Karena kelihatan, di laga lawan Persebaya, di beberapa skema bola mati, Barba berhasil ngelepasin sundulan. Yang walaupun sundulannya belum bisa berbuah jadi gol, tapi dengan apa yang dia tampilin, itu jadi potensi bahwa dia punya kemampuan yang baik di situasi tersebut. Dan itu jelas jadi keuntungan besar bahwa di musim kemarin Persib punya Gustavo Airlines. Dan di musim ini, bukan gak mungkin Persib punya suksesor yang lebih baik daripada Gustavo Airlines. Cuman di balik kelebihan gaya main Barba, tentu tetap aja ada yang namanya kelemahan atau risiko dari kelebihannya. Mulai dari usia dia yang udah 32 tahun, bisa jadi sesekali itu bakalan berpengaruh terhadap eksplosivitasnya. Dan dengan dia yang dari segi kecepatan agak kurang, walaupun tadi gua bilang emang dia bisa mengatasi kekurangan itu dengan gaya mainnya, tapi terkadang di situasi tertentu dia sebenarnya butuh yang namanya kecepatan. Tapi dengan keputusan Boyan Hodak buat naruh Federico Barba duet bareng Patricio Matricardi, itu udah jadi solusi yang cukup buat mengatasi beberapa kekurangan tadi. Karena atribut dari mereka berdua bisa dibilang cukup saling melengkapi satu sama lain. Terus kalau dari segi adaptasi, kayaknya Barba nggak ada masalah serius di sana. Bisa dibilang Barba menolak buat adaptasi. Karena dia nyatanya bisa langsung nunjukin performa yang bagus dan menyesuaikan dengan gaya main yang ada. Itu tadi kurang lebih penjelasan tentang gaya main, potensi, dan kekurangan yang dimiliki sama Federico Barba. Sekarang pertanyaannya, apakah Barba layak buat disebut sebagai salah satu back terbaik Persib? Jawabannya bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Karena kalau kita bilang secara pasti bahwa Barba adalah salah satu back terbaik Persib, kayaknya masih terlalu dini. Karena perlu lebih banyak laga buat kita lihat konsistensi Barba buat nunjukin performa bagusnya itu. Dan dengan semua kemampuan yang dia miliki, dengan level pengalaman tinggi di Eropa, yang dia pernah menghadapi striker kelas dunia kayak Messi dan Ronaldo di level prime-nya, dengan dia di laga debut yang ternyata bisa langsung ngasih dampak signifikan, terus dengan atribut dia sebagai back tengah modern yang aktif main pakai kaki kiri dan kemampuan ball playing yang tinggi, ditambah lagi dengan mental yang cukup kuat, yang dia tetap tenang dan santai walaupun di bawah tekanan, bisa ngejaga komunikasi yang baik di belakang. Harusnya dengan semua faktor tersebut, itu jadi alasan yang cukup bahwa Barba benar-benar punya potensi besar buat menjelma jadi back yang tangguh di Persib Bandung. Bukan cuma tangguh, tapi juga aktif dan produktif. Kesimpulannya, Federico Barba bukan cuma nama yang besar, bukan cuma pengalamannya yang tinggi, tapi CV mewah itu udah bisa dia buktikan di Persib Bandung. Dengan semua penjelasan tadi, gua rasa layak buat kalian khususnya bobotoh naruh ekspektasi yang agak tinggi buat Federico Barba. Karena gua yakin kalau Federico Barba punya kualitas dan kemampuan yang sangat mumpuni untuk menjawab ekspektasi tersebut.
Sekarang tinggal kita lihat konsistensi dia bakal gimana. Apakah Barba bakal bikin pertahanan Persib jadi lebih baik? Let's see. Pendapat kalian gimana tentang Federico Barba? Yuk kita diskusi di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!